Bain, sampai ngajar apa, Tat? Hmm? Sampai ngajar mata kuliah apa? Pendidikan agama Islam Terus? dan ulumul Quran. Oke. Dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam dan ulumul Quran. Hmm. Nah, PAI dulu saya pernah dapat mata kuliah PAI. Ulumul Quran itu baru tahu aku. S1 maupun S2. Ya maklum, ada ya lulusan perguruan tinggi negeri ya. Sing gak ono embel-embel Islam. Nah, makanya di SDKP Agama Surabaya ada mata kuliah ulumul Quran. Itu tujuannya itu dari mata kuliah itu untuk apa, Ustaz? Ulumul Quran itu satunya. Kalau kita bicara tentang mata kuliah, mau nggak mau kita harus bicara tentang kurikulum. Kurikulum. Oke. Jadi kurikulum di perguruan tinggi kan ada kurikulum wajib, ya. Itu menurut peraturan itu masuk di MPK, mata kuliah Peminatan. bukan pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian. Siap. Nah, kan ada satu pendidikan Pancasila, Oke. kan ada juga bahasa Indonesia. Oke. Ada juga pendidikan agama. Nah, pendidikan agama Islam itu masuk di yang wajib itu. Nah, kemudian ada mata kuliah yang untuk keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai dengan program studi masing-masing. Siap. Nah, ada juga mata kuliah yang ciri khas Oh, jadi kampus. Nah, ulumul Quran ini dulu ketika disusun itu adalah masuk di sini, Ustaz. Satu adalah turunan dari pendidikan agama Islam yang wajib itu. Yang kedua adalah menjadi ciri khas STKIP Al-Hikmah. wow. Selain ulumul Quran ada namanya integrasi nilai karakter. Sama kepribadian guru. Nah, ulumul Quran itu dalam rangka jadi penciri khas STKIP itu. Apa sih tujuannya? Kalau Ustadz Henry tanya tujuannya, Ustadz Henry. Tujuannya kan begini, Ustadz Henry. Ya kita tahu lah semuanya kan mata kuliah umum gitu kan. Nah, guru kalau mau ngajar perlu seni mengintegrasikan nilai Islam. Wah, seni mana? Loh, kalau STKIP kan 8+1 keterampilan mengajar. Iya kan? Cieling ya kan? Nah, +1 ini apa, Pak? +1 ini integrasi nilai Islam. Gak apa-apa. Oh iya. Ngapunten, Pak, ngambil gambar. Ini mumpung view-nya apik digawe ngambil gambar. Ngapunten, Pak nggih? Nggih, kenapa? Lanjut, Sat. Oke. Menjauh lho, Oke, Pak. siap. Kalau sing ngapunten iki. Niki griyane putu. Oh, Tinggal alah. rewang teng kampunge mriku lho celakat. Nggih. Wah, apik patung-patunge. Nyeni banget ya. Ngapunten, Pak nggih? Nggih, bener menapa? Nggih. Nah, jadi ciri khas STKIP adalah keterampilan mengajarnya itu 8+1. 8 seperti biasa ya, dari membuka dan menutup pembelajaran, mengelola kelas, bertanya, dan seterusnya. +1-nya adalah guru lulusan STKIP harus bisa mengintegrasikan nilai Islam dalam proses pembelajaran. Ya aku pikiranku itu ulumul Quran ini kok tadi modern. No. Enggak. Jadi memang seni untuk mengintegrasikan nilai Nilai Islam dalam proses pembelajaran. Karena kan memang guru ya. Guru karena memang mahasiswa STKIP Al-Hikmah itu dibentuk untuk menjadi Guru bisa religius profesional.
Tapi nggak guru tok loh Ustaz. Apa? Yo guru iso, dosen, instruktur, Oh, iya, betul. pembina, pelatih. Jadi nggak hanya satu, bisa semuanya Ustaz. Nah, integrasi nilai ulumul Quran itu berarti integrasi nilai-nilai Al-Quran ya di dalam proses pembelajaran. Contoh Ustaz Hendri ya. Ya, oke. Contoh, umpamanya di ulumul Quran itu ada tema munasabah al-ayat. Musabah ayat. Itu artinya keterkaitan antara ayat satu dengan ayat lainnya, surat yang satu dengan surat yang lainnya, atau ayat dengan surat, atau surat dengan nama suratnya. Nah, itu kan ada satu keterkaitan. Itu bisa diintegrasikan kalau umpamanya guru ngajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ngajarkan nggak Ustaz? Nulis paragraf. Ya, misalnya. Antara paragraf satu dengan paragraf itu harus ada keterkaitan nggak? Betul, namanya kohesi koherensi. Ah. Dalam mata kuliah analisis wacana. Nah, Ustaz Hendri kan dosen bahasa Indonesia. Oh iya loh. Oh iya. Apa kohesi? Kohesi koherensi. Kalau kohesi itu pertautan antar gramatika. Ya, ada kohesi, ada koherensi. Koherensi itu antar makna. Maknanya yang bertaut, secara gramatik itu juga bertaut. Artinya saling menyambung. Jadi ketika kalau bahas masalah gramatika, maka dia akan ngomongin masalah konjungsi. Kalau konjungsi kan jembatan atau kata hubung, penghubung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya atau antar paragraf. Jadi wacananya itu utuh, dibaca itu koheren, dibaca itu kohesi. Di ulumul Quran ada itu. Namanya munasabatul ayat, keterkaitan ayat. Oke. Itu dah. Jadi ulumul Quran itu seperti itu. Banyak selain munasabat ayat. Contoh yang lain Berarti umpamanya. kan juga ya di Quran itu kan beberapa surat tuh unik-unik. Unik itu artinya begini. Kabeh iku nganggo bismillah. Ono satu surat gak ada bismillah. Surat apa ya? Atau itu perlu dijelaskan. Kenapa gitu? Kan juga mungkin juga ada pembahasan di mata kuliah itu. Ada itu biasanya teman-teman para mahasiswa itu sudah mendiskusikannya. Ya tinggal mereka mendiskusikan, para ulama juga banyak perbedaan pendapat. Contoh diantaranya kenapa nggak ada bismillah, ternyata antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah itu terkait dengan perang. Sehingga karena perang itu identik dengan kekerasan, sementara kalau Bismillahirrahmanirrahim itu atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih penyayang itu rahmat. Jadi Maha pengasih dan penyayang yang menguasai di pembalasan. Malah nyanyi. Lanjut, wadah. Itu satu ya. Jadi satu alur itu yang pertama. Sehingga tidak perlu basmalah. Dan itu yang pertama. Itu adalah dari para tetapi kalau dari Rasulullah sendiri memang prakteknya juga susunannya memang Rasulullah nggak mengajarkan itu dengan bismillah. Terus ada juga ulama yang tidak ada bismillah tetapi diajarkan ta'awud. Namanya a'udzubillahi min syarril kuffar. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang kafir. Itu. Ya. Itu ada itu di pembahasan ulumul Quran ini. Ada. Dan juga aku berlindung kepada Allah min ghadabillah, dari murkanya Allah. Nah, itu ada. Tapi ya kita namanya mahasiswa itu biasanya pikiran terbuka, Open minded. open minded. Gak sempit.
Iya. Ada nggak Ustaz ketika mata kuliah ulum sampai ngajar di perkuliahan mata kuliah ulum itu ada mahasiswa yang mikir begini, Sayin, Quran itu Sayin kan dikumpulkan dari berbagai macam hal, dari pelepah kurma misalnya dengan satu, mungkin dari ukuran batu. Itu apakah ada pembahasan Sayin terkait dengan yakin tak itu nggak tercacar satu ayat pun? Ada nggak mahasiswa yang sampai mikir seperti itu? Ya ada saja. Ada Mungkin aja. mahasiswa tersebut sudah membaca tuduhan-tuduhan negatif dari orang-orang orientalis atau non muslim, dan itu udah banyak Ustaz. Banyak ya. Iya. Terus apa penjelasannya ini? Penjelasannya itu ada di bab 2 yang saya ajarkan. Bab 2 itu ya. Ah. Masya Allah. Apa periwayatan Al-Qur'an. Kan nyeleneh Ustaz Henry. Orientalis kan gini loh. Barangkali itu Al-Qur'annya ditulis di daun-daun kurma. Daun-daun kurmanya dimakan Serangga, botol, serangga, ulat, hilang. hilang. Ya berarti kan hilang. Nah, orientalis terus nggak tahu bahwasanya periwayatan Al-Qur'an tidak hanya secara tulisan. Kan metodenya periwayatan Al-Qur'an paling utama malah bukan tulisan Ustaz Henry. Belajarnya apa? Hafalan. Oh, Masya Allah. Ya. Padahal orang dulu awalnya sangat kuat Iya, ya. hafalan. Jadi ada model hafalan, dan yang hafal nggak satu orang, puluhan, banyak, ratusan. Bahkan ketika zamannya Abu Bakar itu, ketika perang Yamama ada 70-an orang hafiz, Sampai Quran. iya, mati syahid. Sehingga Umar itu mengusulkan ada Al-Quran itu dikodifikasi, ditulis ulang Kode. dalam satu mushaf. Jadi apa periwayatannya itu mutawatir. Mutawatir itu banyak orang setiap level kan, dan nggak mungkin bersepakat untuk berdusta. Gitu. Contoh ya, ini penghafal kan, menghafalkan gitu ya, menyimak. Ada salahnya ngoreksi nggak? Ngoreksi, salah. Nih gitu. Jadi itu lebih tahan lama daripada tulisan. Tapi cara yang kedua setelah hafalan kuat adalah tulisan itu. Nah sekarang lebih lagi bervariasi Ustaz. Jadi Bagaimana sebenarnya Allah menjaga itu? ide-ide untuk mengumpulkan Quran itu idenya Abu Bakar, Utsman Ustaz? Ada dua. Di zamannya Abu Bakar itu usulannya Umar. Tetapi kan disetujui apa enggak itu Abu Bakar ketika Abu Bakar menjadi khalifah Ustaz. Itu jadi satu mushaf Ustaz. Gara-gara para penghafal Al-Qur'an banyak yang wafat. Nah, di zamannya Utsman Ustaz, itu Islam sudah tersebar kemana-mana Ustaz. Logat dialek sudah banyak. Sehingga fakta beberapa ada yang membaca Al-Qur'annya itu dengan logat bahasanya. Dikhawatirkan akan terjadi pembengkokan makna. Maka Huzaifah bin Yaman kemudian menceritakan itu kepada Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan memutuskan, kita kumpulkan semua Al-Quran yang ada di negara-negara mayoritas muslim itu, di negeri-negeri yang mayoritas muslim, kumpulkan semuanya, kita tetapkan satu versi sehingga namanya Rasmul Utsmani, tulisan di zamannya Utsman bin Affan. Paten ya. Paten. Kalau dialek memang Masing-masing dialek nggak bisa hilang. Saya pernah dengar itu ketika dengar ceramahnya Ustaz Hidayat itu, namanya waduhe ya. Enggak tahu itu dari dialek mana, pernah ada penjelasannya. Kalau ngomong dialek ya memang beda-beda, Surabaya, Solo. Saya asli Solo, Sain asli Surabaya Gresik gitu ya. Ketika orang Solo memanggilnya kowe mangan dong. Nah, biasanya kalau taman sepatu kon, ada tambahan n, kon. Nah, kalau orang Solo itu kowe, kalau sama satu partner, satu sepantaran, satu dialek. Nah, ternyata
Di Al-Quran juga orang-orang yang di Arab itu kan berbagai macam suku, Nah, memiliki banyak dialek. Ya. Kemudian dipatenkan satu mushaf namanya Quran. kan loh kok bisa ada dialek? Itu ada hadisnya. Ya apa? Unzilal Quran ala sabati ahruf. Oh, Al-Quran itu diturunkan berdasarkan 7 dialek orang Arab. Yang paling sastranya paling tinggi adalah dialek orang suku Quraisy. Al-Quran yang sekarang yang kita baca itu adalah dialeknya suku Quraisy. suku Quraisy. Riwayatnya Imam Hafiz. Imam Hafiz. Ya. Tapi yang dipakai di Indonesia selama ini Ya itu. menggunakan dialeknya suku Quraisy. Baik, ngobrol Gitu. tentang mata kuliah ulumul Quran hari ini. Tak pikir ulumul Quran itu emang tak dimodin. Ternyata enggak ya, luar biasa ini ya. Seni untuk mengintegrasikan nilai Islam, nilai Quran ke dalam pengajaran luar biasa. Terus pembahasannya menarik gitu ya, tentang asal mula Quran kok dikumpulkan dan sebagainya. Itu di bab 2 pada periwayatan Ustaz ya. Periwayatan Al-Quran. Periwayatan sudah dijelaskan. Wah, asik sekali ini mata kuliah ini, luar biasa. Ya, sekaligus mengajarkan calon guru itu Mm-mm. bisa menjawab jika Jika. muridnya nanti mungkin habis ngeliat YouTube kok ada gini itu Mm-mm. kemudian bertanya, itu bisa jawab. Iya, karena memang akses informasi itu kan sangat bebas sekali gitu ya. Saya ada punya kasus loh, Zat. Ya apa itu? Guru SD Ya apa itu? ditanya sama siswanya, nggak bisa jawab. Kemudian siswanya nanya ke orang tuanya. Apa pertanyaan? Pertanyaan gini, surat An-Nas itu turun di Mekah atau Madinah? Makkiyah atau Madaniyah? Saya diajarkan guru itu Makkiyah, tapi saya membuka mushaf Madaniyah, yang bener mana gitu. Terus Gurunya juga bingung karena dia selama ini meyakini itu turun. itu di Makkiyah. Iya. Terus sama jawab Pak. Nah, makanya harus banyak jalan-jalan. Nah, Referensinya harus banyak hanya dibaca. Gen kak kuper dulur. Kak sempit. Gitu. Nah, ya. Maka solusinya saya berikan bantuan untuk menjawabnya Ustaz. Semuanya nggak ada yang salah, baik yang mengatakan Makkiyah atau Madaniyah nggak ada yang salah, semuanya benar karena surat tersebut turun 2 kali. Pertama adalah sebelum hijrah Rasulullah sehingga disebut Makkiyah. Yang kedua turun 2 kali lagi setelah hijrah ketika Rasulullah kena disihir orang Yahudi, kemudian malaikat Jibril turun mengajarkan surat Al-Falaq sama An-Nas. Itu untuk ya sebagai apa ya, zikir agar Allah membebaskan Rasulullah dari sihirnya orang-orang Yahudi. Sehingga surat itu turun 2 kali, 2 kali. sebelum hijrah dan setelah hijrah. Sehingga mau bilang Makkiyah ya benar, Madaniyah juga benar. Makane jalan-jalan. Aja kerja ae. Gak sumpek ta. Jalan-jalan dulur ya. Ya jalan-jalan itu ya gak ngelencer toh, tapi ya banyak membaca, banyak berliterasi gitu ya. Ketika ada satu kasus atau case, kita sebagai seorang guru itu juga tahu ya. Artinya apa? Dulur-dulur sekalian, teman-teman sekalian, pemirsa sekalian ya. Guru yang dibentuk oleh Kapus STKIP Al-Hikmah Surabaya, mereka sudah memiliki pemahaman baik tentang Quran ya. Dan juga beberapa juga sudah hafal Quran 30 juz, 29 atau mungkin juz 1, juz 2. Selain itu juga pemahaman yang baik. Hafal tok ya gak cukup, pemahaman yang baik. Nah, wis paham, kemudian ada yang bertanya,
Nah, itu juga bisa menjelaskan. Ada yang menarik Ustaz Henry. Apa? Statement jenengan itu apal tok nggak cukup, tapi memang benar. Mm-mm. Fakta di lapangan malah ada yang hafid apa kesurupan jin. Wah. Obat. Ada yang hafal Quran murtad Ustaz. Kan berarti kan ya benar statement sampean tadi. Ada yang hafal Quran tapi nggak ngerti pemahaman yang benar. Nah, sehingga penting itu belajar ngelmoni. Sip. Keren sekali nih pagi-pagi renyah ngobrolin masalah mata kuliah. Ulumul Quran. Tak pikir ya Bung tak demotin. Ternyata enggak. Itu adalah satu bekal untuk calon guru. Baik, pemirsa yang terhormat dan budiman, ya, kita sudah ngobrol dengan Ustaz Yin ya. Di episode ketiga dengan Ustaz Yin, keren nih gitu. Episode ketiga. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Religius profesional. Oke. Berang menit iki. Kopi pirang menit iki? kopi ini udah bisa lali ya. 27 tapi ono 20. disingkat.